Pittsburgh di pinggiran Rochester, New York, Amerika Serikat. Rumah-rumah besar bagi para pengacara, dokter, pemimpin, dan profesional. Keluarga mereka ada di lingkungan yang tenang dan terkenal aman. Keluarga Jim Ten dan Jean pindah ke Pittsburgh dari Kanada ketika kedua anak laki-laki mereka, Jeff dan Charlie, masih kecil. Orang tua mereka merupakan imigran dari Cina yang pindah ke Amerika untuk mencapai mimpi Amerika. Jim menjalankan bisnis sukses, yaitu Dynamax Imaging. Pada tahun 2015, anak tertua mereka, yaitu Jeff, pindah dari rumah mereka untuk mengikuti kuliah di Colorado. Anak kedua mereka, Charlie, juga melakukan hal yang sama. Charlie ada di semester 4 di Cornell University. Dia juga main di klub football. Malam hari tanggal 9 Februari tahun 2015, ketika mereka melakukan panggilan kepada 911, Jean Tan mengatakan bahwa suaminya telah ditembak di rumahnya. Petugas 911 mengirimkan polisi ke rumah mereka. Ketika polisi tiba di rumahnya, mereka menemukan Jean Tan dan Charlie sedang menunggu di luar rumah mereka seperti yang diperintahkan oleh operator 911. Di dalam rumah, di lantai 2, dan di dalam kantor di rumah itu, Jean Tan ditemukan meninggal di atas lantai. Dia mengalami 3 luka karena senpi, 2 di dada dan 1 di kepala. Kelihatannya dia sedang duduk di mejanya ketika dia diserang dari lorong rumah dari jarak dekat. Peluru ditemukan di jalan masuk pintu. Keterangan Jean kepada operator 911 terlihat membingungkan. Mereka menyimpulkan kalau Charlie dan ayahnya Jim sedang berdebat dan ibunya Jean mendengar suara tembakan. Ketika petugas datang, Jean dengan jelas mengatakan bahwa putranya lah yang melepaskan tembakan. Charlie mempertegas cerita ibunya kalau dia tidak punya pilihan selain menembak ayahnya Charlie, kemudian menunjukkan senpi yang terletak di garasi. Polisi melakukan penggeledahan. Jean dan Charlie dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Keterangan mereka kepada petugas 911 maupun polisi yang datang ke TKP tidak ada yang memberikan perincian tentang apa yang terjadi. Ketika di kantor polisi, pengacara Charlie segera hadir dan Charlie dan ibunya berhenti berbicara. Ketika Jean datang ke kantor polisi, polisi memeriksanya dan menemukan di jaketnya ada kartu janji temu untuk tanggal pengadilan yang akan datang. Dia telah melaporkan suaminya ke penegak hukum. Ada fakta kalau dia dan putranya takut karena perilaku kasar Jim. Di saku Jean juga ada daftar nama pengacara pidana terkemuka setempat. Di samping informasi kartu nama mereka juga ditemukan di dalam dompet. Jean telah datang ke kantor polisi dalam keadaan siap. Ini mengindikasikan bahwa kematian Jim mungkin tidak terjadi seperti apa yang digambarkan oleh Jean kepada petugas 911. Setelah menggeledah, polisi menemukan foto paspor baru untuk Charlie dan Jean ditemukan di dalam rumah. Sepertinya Charlie dan ibunya merencanakan melakukan perjalanan ke luar negeri. Di dalam komputer Jim, ditemukan polisi kalau Jim tidak membalas email untuk waktu berhari-hari dan juga ditemukan darah kering di atas karpet. Kematian Jim tidak mungkin terjadi begitu saja. Ada kecurigaan kalau Jim telah meninggal selama berhari-hari, kurang lebih 4 hari sebelumnya, sebelum Jean menelpon 911. Pada tanggal 9 Februari,
Charlie mengirim email kepada abangnya. Email itu berisi peringatan kalau sesuatu akan terjadi. Polisi mendatangi abang Charlie, yaitu Jeff, menanyakan pertanyaan tentang Charlie. Charlie menamakan emailnya sebagai Showtime. Dia juga mengunjungi pelatih sepak bolanya yang merangkap konselornya. Charlie tidak pernah menangis, tapi kali ini dia menangis di depan pelatihnya. Pelatihnya menawarkan untuk membantunya dengan cara apapun. Tapi Charlie bilang, "Kamu tidak akan bisa membantu saya." Kamis malam, dia melakukan makan malam dengan seorang temannya, yaitu Jacob Grossman. Jacob melaporkan bahwa Charlie bukanlah dirinya yang biasanya periang. Dia tampak tertekan dan kesal. Charlie memberitahu Jacob bahwa dia ingin meninggalkan negara itu, tetapi dia tidak mau merinci apapun lebih lanjut tentang alasannya melakukan itu. Temannya yang lain juga khawatir tentang apa yang mungkin Charlie lakukan. Dia melakukan panggilan kepada polisi untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan di rumah Charlie. Deputi Steve William tiba di rumah itu hari Kamis malam dan menemukan Charlie dan ibunya akan meninggalkan rumah. Charlie mengatakan kalau temannya itu bereaksi terlalu berlebihan. 4 hari kemudian, Deputi Steve William dan lainnya menemukan kenyataan yang mengerikan. Charlie ditangkap dan ditahan polisi. Pernyataan kalau mereka melakukan bela diri adalah salah. Jean dan Charlie telah berbohong. Apakah benar Charlie yang sudah menarik pelatuk senpi itu, atau ibunya yaitu Jean yang telah melakukan pembunuhan dan anaknya yang menutupi kejahatannya? Selongsong peluru yang ditemukan di pintu dan juga senpi memiliki sidik jari Charlie. Tidak ditemukan adanya perkelahian. Kasus ini seperti ada yang ditutup-tutupi. Sulit bagi siapapun yang mengenal Charlie bertahun-tahun dapat memahami kalau dia bisa melakukan pembunuhan. Charlie adalah orang yang lembut, yang tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Dia sangat populer dan sangat disukai semua orang. Teman-teman kuliah Charlie meluncurkan halaman GoFundMe untuk mengumpulkan dana untuk Charlie, dan mereka berhasil mengumpulkan $50.000. Semakin terang ketika sejarah konflik keluarga Ten terungkap. Keluarga Ten sudah melakukan 18 kali panggilan kepada 911 dalam rentang waktu lebih dari 10 tahun. Sejak keluarga itu tinggal di Pittsburgh, panggilan itu dilakukan oleh Jean atau oleh anak-anaknya dengan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya Jim. Kebanyakan telepon kepada 911 itu dilakukan oleh Jim yang mengeluh mengenai putra sulungnya Jeff atau istrinya. Dalam satu panggilan, Jim menuduh istrinya sudah menyerangnya setelah bertengkar dan mencakarnya. Di telepon yang lain dicurigai, Jim mengatakan Jeff telah memasukkan sesuatu ke dalam makanannya dan membuat Jim sakit. Panggilan terakhir dilakukan sebelum kematian Jim. Dilakukan hanya 10 hari sebelum Jim tewas, di mana Jim mencari bantuan untuk menjaganya supaya tetap aman dari suaminya. Pada tanggal 4 Februari, hari Charlie meninggalkan Cornell dan kembali ke rumahnya untuk melakukan apa yang dijulukinya sebagai Showtime. Dia menelpon ibunya. Pada panggilan itu, Jean memberitahu anaknya
kalau suaminya Jim akan membunuhnya. Charlie menyuruh ibunya untuk tetap diam di kamar dengan pintu tertutup dan tidak melakukan apapun yang dapat membuat ayahnya kesal. Pada tanggal 5 Februari, ketika Charlie pulang ke rumahnya, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya sebelum ibunya berakhir meninggal. Charlie mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Pengacara Charlie menyarankannya untuk tidak mengakui telah melakukan penembakan. Tidak ada satu pengakuan pun di persidangan sampai setahun kemudian. Dan banyaknya permintaan bantuan kepada 911 yang dilakukan oleh Jean. Situasi yang panas yang semakin meningkat di dalam rumah yang mengarahkan kembalinya Charlie dari kampusnya adalah apa yang membuat remaja itu melakukan pembunuhan. Senapan itu dibeli Charlie di Walmart dekat Cornell University pada hari pembunuhan. Video CCTV toko menunjukkan Charlie di toko itu mencoba untuk membeli senapan. Toko itu tidak mengizinkannya untuk membeli senjata karena hari itu Charlie tidak memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Karena Charlie adalah seorang warga negara Kanada. Dia ditempatkan dalam daftar tunggu untuk senjata tersebut. Tapi ternyata Charlie tidak punya waktu untuk menunggu. Charlie tidak kehilangan akal. Dia mencari temannya di universitas yang mengklaim bahwa dia sedang merencanakan perjalanan berkemah dan berburu pada akhir pekan itu. Bisakah teman Charlie membelikan senjata untuknya? Butuh waktu beberapa jam, tetapi Charlie berhasil memperoleh senjata itu. Charlie dan ibunya mengendarai mobil ke perbatasan Kanada. Dari Toronto, mereka mengajukan visa dan membeli tiket sekali jalan ke Shanghai. Dalam beberapa hari, mereka mendapatkan visa. Selama beberapa minggu menunggu, Charlie memikirkan untuk meninggalkan abangnya Jeff sendirian di Amerika. Dia juga menempatkan Jeff untuk dicurigai atas pembunuhan ayah mereka. Alih-alih berangkat ke Cina, mereka kembali ke rumahnya dan melakukan panggilan 911. Jaksa yakin kalau Charlie dan ibunya telah ingin terbang ke luar negara ini, tapi juri tidak mau mendengarkan detail ini. Jaksa mengatakan tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah yang berarti Jim berada dalam keadaan aman di dalam rumah. Kemudian dia ditembak 3 kali oleh anaknya. Pengacara Charlie menunjuk Jean sebagai penembaknya. Memang sidik jari Charlie ada di selongsong peluru dan pada senapan, karena Charlie lah yang membeli senapan itu. Tapi bukan tidak mungkin dia melakukannya untuk melindungi ibunya. Charlie yang mengokang senapan itu, tapi bukan Charlie yang menarik pelatuknya. Tidak ada bukti yang menunjukkan Charlie adalah penembaknya. Charlie ingin melindungi ibunya dengan mengambil kesalahannya. Terjadi pertentangan dalam pertimbangan juri, sehingga juri menemukan jalan buntu. Akhirnya hakim menyatakan pembatalan persidangan. Charlie terpaksa keluar dari Cornell University setelah penangkapannya. Tapi Charlie sudah melamar ke 24 perguruan tinggi yang berbeda setelah sidang pembatalan tuduhan terhadapnya. Salah satu universitas itu yaitu Chicago State University yang menawarinya penerimaan. Tampaknya Charlie akan kembali menjadi orang yang dikenal sebelum terjadi pembunuhan ayahnya. Menurut pengadilan, keputusan hakim sebelumnya untuk membatalkan tuduhan terhadap Charlie tidak bisa dibenarkan.
karena kasus pembunuhan harus terus dilanjutkan karena ada cukup bukti untuk penuntutan. Bukti CCTV untuk pembelian senapan memiliki pelanggaran federal untuk pembelian senjata api dengan maksud untuk melakukan tindak pidana seperti untuk menembak ayah sendiri adalah kejahatan federal yang serius. Teman lama Charlie, Whitney Knickerbocker, diinterogasi oleh jaksa negara bagian. Dia diberitahu akibat yang akan dia hadapi karena telah membeli senjata untuk Charlie. Whitney mulai berbicara. Dia mengaku sudah membantu berperan dalam pembelian senapan secara ilegal dan sebagai gantinya dia akan lolos dari kesalahan. Charlie akan menghadapi beberapa dakwaan senjata federal. Pejabat federal tidak mengetahui di mana lokasi Charlie saat itu, karena Charlie telah pindah kembali ke Kanada. Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Tidak lama kemudian, Charlie ditangkap oleh petugas penjaga perbatasan Amerika Serikat dan Kanada saat dia melakukan perjalanan kembali untuk menghadiri pernikahan seorang temannya dan pembunuhan yang direncanakan. Hakim menyebut Charlie sebagai individu yang sangat terganggu. Kemudian dia menghukum Charlie yang baru berusia 23 tahun itu dengan hukuman 20 tahun penjara. Charlie tidak pernah mengatakan apa yang terjadi di lorong rumahnya dan di ruangan itu pada malam itu ketika penembakan terjadi. Tidak ada alasan untuk dia mengatakan dia tidak dapat diadili atas pembunuhan. Tidak ada hukuman yang bisa dijatuhkan jika Charlie tidak mengakui pembunuhan ayahnya. Tapi dia belum melakukannya untuk mengakui sudah membunuh ayahnya. Pada tahun 2019, pada sidang untuk mengurangi hukumannya, Charlie Ten untuk pertama kalinya mengatakan dalam suratnya bahwa ibunya sudah berulang kali dipukul secara tidak biasa dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan membunuh ayah. Saya merasa tidak ada pilihan lain. Saya harus melindungi ibu saya. Saya bertindak berdasarkan dorongan dari serangkaian keputusan saya yang tidak dewasa dan tidak rasional. Saya memasuki rumah orang tua saya melalui pintu belakang, berjalan ke lantai atas, menuju kantor ayah saya, dan menembak ayah saya sebanyak 3 kali saat dia sedang duduk di meja kerjanya. Saya tahu saya sudah membunuhnya. Permohonan Charlie untuk pengurangan hukumannya akhirnya ditolak. Kembali ke tahun 2015, ketika tim negara bagian dan pertahanan bersiap untuk persidangan Charlie. Charlie didekati dengan kesepakatan pembelaan. Jika dia mau mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, dia akan menjalani hukuman selama 8 tahun yang akan membuatnya dibebaskan pada tahun 2023. Saat ini, Charlie sedang menjalani hukumannya selama 20 tahun penjara di penjara federal Ray Brook dekat Lake Placid, New York. Charlie sebenarnya adalah seorang anak yang baik, hanya saja dia sudah melakukan kesalahan. Mengapa Jean tidak pindah rumah dan bercerai, malah ambil keputusan untuk membunuh suaminya dan menjerumuskan anaknya dalam jebakan kriminal dan dipenjara puluhan tahun? Terima kasih sudah menonton kasus ini yang tidak biasa. Silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Berikan subscribe, like, dan juga notifikasinya untuk cerita yang lain. Assalamualaikum.